Hai teman-teman Damaskus, Assalamualaikum, jumpa lagi. Pada kali ini, Bu Santi akan membahas IPA tentang energi dan perubahannya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalian mendorong meja, menarik kursi, atau bahkan sekadar menyobek kertas, kalian sudah melakukan gaya terhadap benda tersebut sehingga memengaruhi gerak benda tersebut. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi gerak benda. Benda diam yang dikenai gaya dapat menjadi bergerak. Faktor yang memengaruhi gerak benda. Benda bergerak yang dikenai gaya dapat bergerak makin cepat atau bahkan dapat bergerak makin lambat atau bahkan berhenti dan dapat juga bergerak berubah arah. Besarnya gaya yang diberikan pada benda memengaruhi gerak benda. Makin besar gaya yang diberikan, makin cepat benda bergerak. Nah, sekarang alat yang berhubungan dengan gaya dan gerak apa saja? Ada panah atau busur, lalu pengerek bendera, ada juga ketapel, lalu timba air, sepeda, mainan jungkat-jungkit, dan juga mesin jahit. Ini adalah beberapa atau sebagian dari alat yang berhubungan dengan gaya dan gerak. Berbicara tentang gaya, gaya itu banyak macamnya. Antara lain, ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Kekuatan ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Contohnya, seperti ketapel, lalu panah. Nah, ini ketapel juga atau mungkin karet gelang yang ditarik, ya. Begitu pula dengan per yang ada di mainan jungkat-jungkit. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gaya pegas ini mempunyai manfaat. Contohnya, membuat tidur kita lebih nyaman dengan adanya spring bed atau juga adanya shock breaker di kendaraan dan karet yang bisa digunakan untuk mengikat. Selanjutnya, gaya magnet. Magnet berasal dari kata magnesia, yaitu nama daerah di Yunani tempat orang pertama kali menemukan magnet. Magnet mampu menarik benda-benda tertentu yang bersifat benda magnetis, seperti logam yang terbuat dari besi, nikel, juga kobalt. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Magnet memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan selatan. Arah garis gaya magnetlah yang menyebabkan timbulnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak jika dua kutub yang berbeda atau kutub yang sama didekatkan. Gaya magnet ini memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam penggunaan bel listrik untuk menggerakkan pemukul loncengnya. Juga dalam pemanfaatan kompas sebagai penunjuk arah di bumi. Lalu, dalam dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Juga mengangkat rongsokan besi. Bisa juga sebagai hiasan yang bisa menempel di kulkas. Gaya selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Contohnya gaya yang bekerja pada rem sepeda. Berikutnya adalah gaya gravitasi, yaitu sebuah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contohnya, jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Ini berbeda saat berada di luar angkasa. Para astronot tidak merasakan gravitasi, dampaknya mereka akan melayang-layang. Berikutnya adalah gaya otot. Gaya otot ini kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering dilakukan pada saat kalian mengangkat beban. Saat kamu sering melakukan olahraga, maka otot akan bertambah besar dan kuat. Nah, contoh dari gaya otot ini seperti kalian berjalan, menyapu, mengangkat beban, menendang, dan lain-lain. Yang adalah gaya listrik, yang merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Untuk melihat adanya gaya listrik statis, kamu bisa mencoba menggosok-gosokkan penggaris pada rambut kering.
Kemudian dekatkan pada sobekan kertas, maka sobekan kertas akan menempel pada penggaris. Penggaris bisa menarik potongan kertas dengan gaya listrik statis. Listrik tentunya banyak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, untuk memberikan penerangan, memberikan tenaga bagi peralatan elektronik, atau bahkan juga dapat memberikan manfaat untuk memacu jantung yang berhenti bekerja dengan alat pacu jantung. Nah, sekarang energi listrik. Berbagai sumber energi listrik antara lain, yang pertama adalah dinamo sepeda. Selanjutnya adalah generator. Lalu berikutnya aki atau akumulator dan baterai. Ini adalah beberapa sumber energi listrik. Nah, berikutnya adalah sumber energi yang jauh lebih besar dibandingkan sumber energi yang tadi Bu Santi sebutkan. Generator adalah energi atau sumber energi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan energi listrik dalam satu rumah. Lalu bagaimana dengan kebutuhan energi dalam satu kota misalnya? Nah, berikut adalah sumber energi yang dapat digunakan atau yang dapat memenuhi kebutuhan energi listrik dalam sebuah kota. Yang pertama, nah ini adalah pusat listrik tenaga air atau PLTA. Lalu pusat listrik tenaga diesel atau PLTD, pusat listrik tenaga uap atau PLTU, pusat listrik tenaga nuklir atau PLTN, pusat listrik tenaga matahari atau surya atau disebut juga PLTS. Lalu pusat listrik tenaga angin. Dan terakhir pusat listrik tenaga panas bumi atau geothermal atau PLTG. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang pusat listrik ini ya. Pertama, PLTA. Cara kerja PLTA dapat kita lihat dari siklus gambar tersebut ya, yaitu air dari tandon atau sungai masuk pada turbin melalui penstock untuk memperbesar tekanan hidrostatis. Lalu katup pengaman berguna untuk mengatur aliran air yang masuk ke head race tunnel, juga untuk menghentikan aliran air. Nah, energi potensial air menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi gerak yang dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator ini diatur dan ditransfer oleh main transformer agar sesuai dengan kapasitas transmission line atau tegangan, daya, dan lain-lain, untuk kemudian dibagikan ke rumah-rumah. Selanjutnya adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit ini menggunakan tenaga dari uap air untuk menggerakkan turbin. Prinsipnya adalah memanaskan air. Air berubah menjadi uap dan uap bertekanan akan memutar turbin. Nah, di Indonesia, PLTU selalu menggunakan batu bara sebagai sumber energi untuk memanaskan air. Berikutnya adalah PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang lebih kenal dengan singkatan PLTN sudah digunakan teknologinya lebih dari 50 tahun yang lalu. Keunggulan PLTN ini adalah tidak menghasilkan emisi gas CO2 sama sekali. Selain itu, PLTN juga mampu menghasilkan daya stabil yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Nah, perlu diketahui bahwa bahan bakar uranium yang sudah habis dipakai dapat didaur ulang kembali menghasilkan bahan bakar baru untuk teknologi di masa depan. Prinsip kerja PLTN hampir mirip dengan cara kerja pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar fosil lainnya. Nah, jika PLTU menggunakan boiler untuk menghasilkan energi panasnya, PLTN menggantinya dengan menggunakan reaktor nuklir. Berikutnya adalah panel surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan sel surya sebagai sumber tenaga listrik. Berbeda dengan pembangkit jenis lain yang menggunakan tenaga pemutar dan generator,
PLTS tidak menggunakan generator dan prime mover sebagai untuk menghasilkan listrik, melainkan dari reaktor foton pada sel surya. Nah, ini adalah pusat listrik tenaga angin. Turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Turbin angin ini pada awalnya dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan lain-lain. Turbin angin terdahulu banyak dibangun di Denmark, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya yang dikenal dengan nama windmill. PLTG atau pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik dalam jumlah kecil. Biasanya digunakan pada daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan pasokan listrik, serta digunakan untuk memasok kebutuhan listrik pada suatu pabrik. Nah, ini adalah struktur dari PLTD. Perubahan energi listrik. Ternyata energi listrik dapat diubah-ubah. Nah, dapat diubah menjadi apa saja? Yang pertama, dapat diubah menjadi energi panas. Lalu energi gerak. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas atau cahaya adalah lampu. Juga pada setrika listrik. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak atau kinetik yaitu pada kipas angin. Nah, berikutnya energi listrik berubah menjadi energi bunyi yang terjadi pada radio atau tape recorder. Dan energi listrik juga dapat berubah menjadi energi cahaya atau juga sama dengan energi panas tadi ya. Contoh dari energi cahaya ini adalah lampu. Nah, berikut adalah beberapa istilah dalam listrik. Yang pertama, V atau V, singkatan dari volt, merupakan satuan tegangan listrik. Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. Nah, W, singkatan dari watt, merupakan satuan energi listrik setiap detik, sering juga disebut daya listrik. Energi listrik diukur dengan meteran listrik yang biasa dipasang pegawai PLN di depan rumah kita ya. Nah, arus listrik diukur dengan ampere meter. A, singkatan dari ampere, merupakan satuan arus listrik. Alat untuk mengukur hambatan listrik adalah ohmmeter. Satuannya adalah ohm. Nah, terakhir, alat untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan disebut multimeter atau avometer. Nah, demikian penjelasan materi pada hari ini. Tugas kalian adalah kerjakan latihan soal halaman 153 sampai 157. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Sekian dari Bu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.